aku selalu bilang nikmat yang gak ada habis-habisnya sampai sekarang aku rasakan itu datangnya dari teman semuanya. Hello Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Guys, jadi aku bersama dengan seorang yang katanya terkenal banget di kampusnya. Mahasiswa paling terkenal sampai 7 turunan. 7 turunan itu maksudnya ya 7 angkatan gitu loh. Bahkan dia udah tamat, sampai dia tamat sebut namanya, oh abang itu, udah kayak gitu orangnya, udah tahu. Ini namanya Abdul Ghani, bener gak? Bener. Karena takut salah, orang terkenal biasanya nggak masalah namanya. Dari UINSU, ya bener ya. Bener banget. Jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Aku agak insecure ngomong sama anak-anak bahasa Inggris karena ya takut sok-sok pandai gitu loh. Sok-sok pandai gitu ngomong bahasa Inggris, rupanya salah ini orang berani-beraninya ngomong bahasa Inggris salah. Enggak ya, enggak boleh gitu Enggak boleh ya. Karena kalau ngomong ya udah ngomong aja, penting orang ngerti gitu gak sih? Betul. Malahan kalau dia jurusan pendidikan bahasa Inggris sejati, dia sangat menghargai malahan orang yang ngomong bahasa Inggris itu. Nah, sebenarnya aku cuma membela diri aku sendiri sih biar nggak dibilang salah. Gini, itu pendidikan bahasa Inggris. Emang dari dulu suka bahasa Inggris, Afgan? Oh iya, sorry. Panggilan nama panggungnya asik. Nama Betul. panggungnya Afgan. Betul, Abdul Ghani panggil saja Afgan, nggak apa-apa. Iya, nyanyi dong nyanyi. It's not Afgan ya, tapi Afgan. Oke. Tapi satu lagi, doyan nyanyi memang. Iya. Nanti kita buat momennya di menit keberapa, jangan di skip video ini karena kalian bakal dengar langsung Afgan. Aduh, jangan. Bukan Afgan nyanyi. Wajib loh, nggak boleh enggak. Kalau enggak kita rilis videonya. Gimana bahasa Inggris? Emang suka dari zaman baru lahir? Oke, nah jadi kalau ngomong sampai bahasa Inggris, aku lumayan beruntung ya. Dari kecil udah tahu passion gitu lah sebenarnya. Malahan aku tuh sebenarnya bingung sama orang-orang, kenapa udah SMA gitu nggak tahu mau jurusan apa, nggak tahu mau ngambil apa gitu. Alhamdulillah sih aku dari SD aja aku udah tahu gitu. Aku itu dari SD pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran favorit. Apapun itu tetap bahasa Inggris yang aku suka gitu. Jadi suka bahasa Inggris itu memang dari sekolah dasar sih gitu. Mama ngajari memang dari lahir udah dalam perut udah bahasa Inggris kawena, bahasa gitu nggak? Satu hal lagi yang aku sangat beruntung, aku punya kakak dan abang yang suka bahasa Inggris. Kakak suka bahasa Inggris, abang suka bahasa Inggris. Jadi sebenarnya aku ini nurutnya sebenarnya. Cuman ketika memang mereka ngomong bahasa Inggris, dengar-dengar lagu bahasa Inggris, aku masih kecil banget tuh, masih kecil banget, masih SD lah, kelas berapa gitu ya kan. Jadi aku itu sebenarnya udah lebih maju dari mereka bahasa Inggrisnya gitu. Karena ketika mereka mau belajar bahasa Inggris, mereka itu kan nggak punya kakak atau abang, kan aku adiknya gitu. Jadi ketika saya masih kecil, aku lebih beruntung dari mereka. Sehingga memang aku itu dari kecil udah tahu bahasa Inggris dari mereka, dari abang, dari kakak gitu. Ya orang tua lumayan sering juga lah dengar bahasa Inggris jadinya gitu. Berarti ini sekeluarga di rumah ngomongnya udah kayak nonton film barat kita, James Bond. Memang kebanyakan CD atau kaset itu banyak bahasa Inggris ya. Kalau dulu ya Simple Plan, Linkin Park atau banyak gitu ya. Kalau orang taunya cuma Westlife, tapi aku sih enggak. Aku itu enggak betul. Karena setiap yang aku tanya itu setiap orang taunya pasti dari Westlife gitu ya kan, taunya dari Westlife. Tapi kalau aku sih dari Linkin Park, Simple Plan, Avril Lavigne gitu. Aku dari SD udah tahu dan memang suka banget gitu. Kayak yang tadi yang dibilang Nona, kan aku suka nyanyi gitu. Jadi dari memang situ suka musik dari awal gitu. Nyanyi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dangdut. Kalau bisa dangdut sekarang itu lagi musim loh. Lagu di Inggris kan. Betul. Bener kan? Iya. Lagu-lagu Indonesia yang di Inggris kan nih. Nanti dia nih. Nerjemahin dong aku ya, nerjemahin. Lagu dangdut di Inggris kan. Nanti kita buat boom dari Lingkar Inspirasi Bangsa. Udah. Berarti dari situ kan itu basic nih. Emang udah suka bahasa Inggris. Suka. Dari SMA pun memutuskan dan konsisten lah berarti ya kan. Ya udah bahasa Inggris aja lah, fix gitu. Udah masuk bahasa Inggris gimana? Udah masuk bahasa Inggris di kampus nih. Kayak yang pertama itu aku itu sebenarnya mau di kampus manapun yang penting bahasa Inggris dulu gitu. Kalau kampusnya itu nomor 2. Yang malahan yang saya takutkan, masuk pun saya di universitas yang bagus, tapi bukan jurusan saya takutnya tertekan di situ. Karena saya udah bilang tadi, saya itu dari SD udah bahasa Inggris gitu. Dan memang syukurnya Allah juga selalu menuntun saya biar bahasa Inggris itu. Walaupun sebenarnya harus mengorbankan beberapa pelajaran lain. Kan sebenarnya
karena pikiran aku gini dulunya sih, aku itu bukan tipe orang yang pengen ngejar multi talent, tapi aku pengen mengejar satu talent tapi nggak main-main gitu. Aku mau ngejar fokus satu sampai betul-betul masuk sampai kategori ahli gitu. Sebenarnya waktu itu berpikir seperti itu. Jadi ketika masuk pendidikan bahasa Inggris itu bagi aku udah kategori safe zone atau comfort zone gitu. Jadi mau di kampus mana, that's okay. Itu another choice atau another thing gitu kan. Tapi yang pertama jurusannya dulu, pendidikan bahasa Inggris. Jadi aku masuk pendidikan bahasa Inggris, alhamdulillahnya udah tercapai gitu. Jurusan sesuai. Betul, ya kan? betul. Kampusnya? Ini dia nih. Karena tadi nomor 2, berarti ya udah di mana yang masuk aja gitu kan. Emang tadinya pengen di mana? Kalau kampus sih, aku termasuk orang yang lumayan kurang beruntung. Pertama tamat SMA karena aku tidak masuk ke kampus yang aku daftarin gitu. Aku daftarin jalur undangan atau dulu namanya SNMPTN ya, SNMPTN, ada juga SBMPTN. Aku coba lagi. Aku tuh lumayan tinggi kemarin itu seleranya. Jadi ketinggian malah mungkin ya bagi anak kampung sih gitu. Nyobanya ke Jawa, kampus Jawa gitu. Sampai-sampai aku tuh nggak ngelirik kampus-kampus negeri yang ada di kota dan provinsi aku. Padahal di kota aku ada yang negeri, di ibu kota provinsi aku juga ada negeri gitu. Tapi memang aku langsung tembak kampus Jawa gitu. Favorit sih, memang banyak yang misalnya langsung bertujuan ke sana gitu ya. Sebenarnya guru-guru juga udah ngasih beberapa arahan sih. Kasih aja cadangannya gitu di provinsi. Di Medan kan juga ada kayak USU atau Unimed gitu. Tapi memang gini, aku itu salah satu orang yang susah juga nurunin standar gitu. Udah jadi, mulai muncul jiwa-jiwa pria. Bukan. Jadi ketika aku udah set, misalnya aku udah buat goals gitu, jadi aku tuh susah nurunin standarnya. Harus dapat gitulah bahasanya kan. Misalnya pun mau second trial, nggak apa-apa second trial, percobaan kedua gitu. Yang penting ya dicoba dulu gitu. Jadi jalur undangan aku coba nggak lulus, jalur tulis juga nyoba Jawa lagi nggak lulus lagi gitu. Udahlah, berarti kan nggak ada jalur lagi selain mandiri juga. Ya kan gitu. Jadi karena memang dari man dulu, ya udah di sekolah rame-rame daftar ke perguruan tinggi Islam negeri ya kan. Alhamdulillah daftar ke situ lulus. Jadi ke UIN Sumatera Utara yang dulu masih IAIN Sumatera Utara dulu. Masih zaman IAIN. Tamat udah UIN ya? UIN. Setelah aku semester 5 udah jadi UIN. Udah jadi UIN. Tapi setelah jalannya yang katanya nggak sesuai sih, ini UIN ini udah dinikmati, enjoy. Betul. Bahkan nih orang sampai seterkenal itu gitu di kampusnya. Kok bisa gitu? Emang prestasi apa yang udah kamu buat sampai ya sampai orang itu Bang Afgan ya? Tahu. Dia udah tamat loh, kok masih tahu aja gitu. Okay. Ngapain aja di kampus emang? Gini, tapi sebelum itu ada sih sebenarnya yang mau aku sampaikan tadi ya. Satu pelajaran yang aku ambil sih, kita itu boleh merencanakan semaksimal mungkin, boleh apa aja, tetapi tetap yang menentukan itu ada ya. Apalagi kita sebagai orang yang mempunyai keyakinan, pasti kita tahu dong ada best planner kita yang akan menentukan takdir kita gitu, walaupun kita dituntut untuk maksimal berusaha. Sebenarnya hal yang paling saya malukan adalah saya sering menangis ketika gagal atau tidak memasuki atau tidak memenangkan apapun yang saya buat goalnya seperti itu ya kan. Saya buat impian saya itu kadang merasa bodoh karena saya itu selalu menikmati hasilnya setelah saya jalani. Ngapain saya nangis dulu? Kayak sebenarnya kalau aku ingat-ingat sih ini kok jadi flashback ya. Aku dulu nangis banget loh waktu nggak masuk ke kampus Jawa itu, sumpah. Itu nangis banget. Everybody punya feel yang pasti sad loh, sedih loh kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, a bit lebay. Aku nangis gitu, nggak lulus ya kan. Aku nangis sampai sebodoh itu gitu. Padahal it's not the end of the life gitu ya kan. Padahal itu bukan akhir dari sebuah kehidupan. Dan memang sebenarnya itu bukan kampus aja. Aku itu dari SD daftar ke SMP yang aku inginkan nggak lulus, daftar ke SMA yang aku inginkan nggak lulus. Tapi setiap sekolah-sekolah yang aku tempatin, aku jadi semua di situ gitu. Kalau menurut aku sih, aku jadi, dan memang alhamdulillah banyak sekali rezeki yang aku dapatkan. Aku selalu menyesal menangis, aku selalu menyesal kalau aku tuh nentang takdir gitu. Padahal setelah dijalanin semuanya, it's really the best gitu. Betul-betul the best lah. Malahan
aduh kalau aku kemarin lulus di sini aku nggak bisa gini, kalau aku lulus di sini aku nggak bisa gini. Justru di sekolah inilah aku bisa gini gitu. Apalagi di UIN itu sih aku bilang alhamdulillah banget, rezeki itu aku bilang nggak terhitung lah gitu, alhamdulillah banget gitu. Padahal dulu berpikir aduh ke UIN jadinya gitu ya kan. Sebenarnya UIN itu ya bagus, kita bilang bagus gitu, cuman kan dulu pikiran aku itu kan keagamaan gitu, sedangkan aku pendidikan bahasa Inggris, aduh gimana ini, malah banyak lagi orang-orang IAIN mungkin berpikiran itu bahasa kafir gitu ya kan, segala macam, dan aku harus masuk di situ gitu. Jadi oke, kita jalanin aja gitu. Jadi alhamdulillahnya ternyata banyak sekali rezeki yang aku dapatkan, apalagi di UIN itu termasuk itu kan Kemenak ya. Kemenak itu sebenarnya banyak banget di situ beasiswanya. Kenapa juga aku bertahan? Karena beasiswa itu. Ya, karena beasiswa itu aku bertahan sebenarnya. Dapat beasiswa karena prestasi atau apa? Alhamdulillah prestasi sih, lebih banyak prestasi. Karena aku itu juga aktif. malas banyak tingkah untuk yang enggak gitu. Jadi lebih fokus ke situ gitu. Benar-benar belajar berarti ya. Iya. Tapi kembali yang tadi ya, apa tuh? Terkenal gitu. Sebenarnya agak gimana gitu. Aduh, gitu ya, terkenal. Iya, itu kayak mana bisa terkenal itu? Yang pertama itu aku itu orangnya suka banget silaturahmi, dan aku itu suka banget ikut event. Dan aku itu selalu menjadi orang yang siap berkenalan dengan siapapun, baik apapun dia, rasnya, suku, agama, gender, aku itu nggak peduli. Yang penting aku itu, visi aku dalam hidup itu cuma satu sebenarnya, mencari teman. Ya, teman itu adalah hal yang paling penting, adalah rezeki yang sampai sekarang aku sangat syukuri. Kalau orang sih berpikir mungkin aduh banyak kali teman yang fake apa segala macam, enggak, aku itu sampai sekarang aku selalu bilang nikmat yang gak ada habis-habisnya sampai sekarang aku rasakan itu datangnya dari teman. Semuanya itu dari relasi, semuanya itu dari koneksi gitu. Jadi ketika orang misalnya Abgan kok banyak yang kenal sih, karena aku juga orang yang capek loh, maksudnya kesana kemari bertemu orang ini bertemu orang itu gitu. Dan aku orangnya nggak mau diem dulunya di kampus, makanya sampai ya kalau misalnya orang bilang kenapa terkenal, adik-adiknya juga kenal, seniornya juga kenal, kan aku langsung juga ketemu orangnya gitu, bukan main iklan, bukan main TV segala macam, aku langsung face to face berjumpa mereka, sharing dengan mereka. Aku juga suka sharing gitu, makanya banyak adik-adik atau kakak kelas jadinya. ya lumayan senang sih. Senang banget. Kenapa? Karena salah satu keuntungan yang aku dapetin, kenapa kayak banyak orang kenal sama kita itu, alhamdulillah sampai sekarang aku nggak pernah ngelamar kerja. Dipanggil ya? Iya betul. Iya kan, bener gak sih? Ya, sebenarnya itu sih, aku itu alhamdulillahnya sampai sekarang itu, ya memang kita tetap buat nulis surat lamaran, kita buat itu kan, tapi alhamdulillahnya itu setelah kita dipanggil, semua itu direkomendasi orang, dipanggil orang gitu. Makanya sampai sekarang belum ngalamin yang namanya ngelamar pekerjaan. Gitu sih, dan itu memang berkat relasi. Makanya aku bilang sih sama teman-teman semuanya, itu teman itu penting banget loh, sangatlah penting. Aku bilang sama kalian, Afgan, what is the best treasure that you have ever get gitu. Aku bilang a friendship, it is very priceless gitu. Memang mencari teman itu susah, tapi kalau kita cari lawan itu gampang banget ya. Nyari lawan gimana ya? Gampang lah, tinggal ikut lomba udah ketemu lawannya yang mana. Oke, that's right ya, bener banget. Tapi apapun itu, kalau aku malahan lawan aku itu aja aku anggap teman ujungnya. Gitu. Aku itu aku bukan bilang apa ya, sampai orang itu bilang, banyak nih temen yang bilang, si Afgan ini setan pun dikawaninya gitu. Nah makanya jadi ya kawan aku itu banyak gitu teman gitu. Sampai terkadang aku itu banyak loh nerima dari adik-adik ya, banyak nerima inbox atau apa. Kadang aku juga kurang kenal, dan memang aku juga orangnya ketika ada orang yang ingin dekat sama aku tuh open gitu. Dan aku tuh nggak mau close ke orang gitu, apapun alasan. Satu lagi yang aku pengen sampaikan itu, siapapun orang yang bertemu sama kita itu ditakdirkan Tuhan gitu. Siapapun yang kita temui orang di dunia itu ditakdirkan Tuhan ya. Ketemu Nona juga ditakdirkan, ya kan. Jadi gitu, maksud aku, siapapun orang yang kita temuin kan itu harus bersyukur. Ya betul. Rezeki berbentuk hidup itu jauh lebih berharga daripada hal-hal harta yang berbentuk mati gitu. Jauh lebih berharga sih kalau menurut aku. Jadi dikenalnya itu karena dia humble, misalnya kita tangkap ya, dianya sama orang lain care, sharing gitu kan. Jadi teman-teman adik-adiknya itu
ya abang itu baik gitu kan. Ya kan orang baik itu memang datangin aja sama orang, dikenal aja, diingat aja. Ya sekali sih memang, kalau misalnya kita udah sekali buat jahat, kenal juga. Tapi mudah-mudahan dikenalnya baik ya. Amin, ya, baik. Nah jadi kan tadi tuh udah ya humble-nya ya, ramah-ramah baik-baik budinya sama orang-orang lain yang buat terkenal. Selain itu ada nggak kira-kira yang buat kamu naik gitu namanya? Mungkin ya, ini mungkin menurut aku sih, menurut aku itu dulu orangnya itu di kampus sangat haus yang namanya kompetisi atau lomba gitu. Aku itu mau bilang sebenarnya aku dari kecil itu I'm a very competitive person. Aku itu orangnya sangat kompetitif dan suka menguji diri aku sendiri. Makanya sebenarnya aku itu pertama kali ikut lomba itu bukan untuk mengalahkan lawan sih. Aku ingin mengetahui aku gitu. Akunya, kalau lawan udahlah, lawan lah itu ya. Tapi sebenarnya aku ini pengen tahu aku itu batasnya di mana. Aku ini kemampuannya sampai mana gitu. Jadi aku itu nggak mau berhenti mengevaluasi diri aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, aduh lomba-lomba itu apa sih, ini apa segala macam, hanya untuk dapat uang atau dapat hadiah apa segala macam, no, it's really wrong ya gitu. Yang pertama itu ketika kalian ikut lomba itu banyak atmosfer yang nggak kalian prediksi sebelumnya sebenarnya. Makanya aku bilang itu, kenapa aku juga lagi-lagi kembali kayak tadi, aku itu malahan ya, kompetisi itu kan berlawan, makanya berarti lawan ya, nyari lawan gitu. Enggak, tetap aku tuh nyari teman gitu. Aku tuh dari dulu, dari SMP udah ikut lomba gitu. Malah di SMP itu sebelum ada zamannya WhatsApp, Instagram segala macam, aku itu setelah lomba langsung kenalin diri ke semua peserta. Maksudnya kenalin diri itu bukan secara formal, aku langsung buat percakapan atau dialog sama mereka. Aduh dari sekolah mana gitu, udah ngapain aja, gimana cara ningkatin bahasa Inggrisnya gitu. Jadi aku itu dengan peserta, pokoknya intinya aku itu nggak mau udah ketemu orang nggak ada gunanya sama aku gitu. Selesai di situ ya, gitu. Pokoknya udah aku bilang gitu, setiap yang ditemukan sama aku itu pasti ada tujuannya ya. Apa sih, Allah udah menakdirkan, nggak cuma sekali gitu. Dan memang yang mau aku sampaikan, aku tuh udah ngalamin. Ternyata setiap orang yang aku temuin itu nggak pernah sekali. Pasti kita diketemukan lagi. Apalagi di lomba, aku harus bilang, dari aku pertama kali ikut lomba sejak kelas 1 SMP sampai SMA, ternyata apalagi bahasa Inggris itu aja itu orangnya. Udah tahu kita ya, jadi ibaratnya sampai kelas 3 SMP, oh dia lagi. Dan memang the worst thing ever itu sampai SMA kita bertemu lagi gitu. Jadi udah sebenarnya kalau mencari lawan, apalah lawan, segitu aja itu. Tapi tetap yang aku bilang itu, makanya jangan lawannya itu diambil, tetap jadikan temannya gitu. Tetap atmosfer yang tak terduga itu yang mau kalian ambil. Seperti misalnya di lomba itu, yang bisa aku dapat hal yang gak terduga itu adalah I understand that I'm not the one at the time ya. Aku itu bukan siapa-siapa loh kalau di lomba gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang terkenal atau apa gitu, aku itu gak siapa-siapa sebenarnya kalau udah di situasi lomba. Aku itu harus akuin itu di lomba apapun. Kalau udah di lomba apapun, aku itu sadar aku itu gak siapa-siapa. Makanya sebenarnya aku bilang tadi bukan menang ya, bukan menang tujuan utama aku ya. Tapi tujuan utama aku itu tetap tadi relasi sama atmosfer sama pengalaman segala macam. Dan aku satu lagi, aku pengen menghabiskan jatah kegagalan aku. Sampai gagal itu bosan lihat aku gitu. Udah sering kali gagal. Udah sering banget. Jadi ikut kompetisi nggak selalu menang kan? Betul. Ikut kompetisi itu nggak selalu menang, biarpun mungkin ya Nona manggil aku ke sini karena prestasi tadi ya, karena kita kenalnya karena prestasi gitu. Rupanya ada hal lain jadi gini yang mau aku sampaikan nih kepada teman-teman podcast nih, setiap yang kita tahu itu kan pasti baiknya gitu, tapi kita nggak tahu gimana di belakang layar gitu, kita nggak tahu prosesnya seperti itu. Jadi yang mau aku sampaikan, orang boleh tahu, oh Afgan udah menang lomba debat, Afgan udah pernah ke luar negeri, udah beberapa kali menikmatin hasil lomba gitu. Tetapi orang tahu nggak sih gagalnya itu udah kemana-mana aja? Orang tahu jatuhnya itu udah sejatuh ya, apa betul. gitu. Orang kan tahu esai aku membawa aku ke Australia, orang tahu esai aku membawa aku ke Malaysia, ke Thailand. Tapi orang itu nggak tahu loh, esai aku itu ditolak Amerika, ditolak Jepang, ditolak Korea, ditolak banyak sekali ditolak, tapi orang itu nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya
jangan fokus juga sama yang berhasilnya aja, tetapi tetap di riset dulu orang-orang itu, orang ini kenapa bisa ya lulus mulu program, dapat mulu program. Enggak. Kalau aku enggak. Tapi memang kayak gitu, orang kan ngelihatnya apa yang ternampak. Toh Afgan juga gagal, ini nggak diekspos, aku gagal, nggak gitu. Ya orang nggak tahu. Nggak apa-apa sih diekspos, makanya kalau orang bilang Afgan bersedia nggak sih? Malahan aku itu orangnya, jangankan prestasi, aku itu siap loh share sama atau berbagi tentang semua kegagalan aku siap kapan dipanggil aja, karena share kegagalan itu biar orang nggak gagal gitu. Nah, jadi itu pelajaran ya biar pelajaran gitu. Nanti kalau ada sesinya juga nggak apa-apa. Wow, dia pengen datang lagi. Kreatif dicatat. Jadi itu ya, banyak keberhasilan seseorang itu, tapi kita nggak tahu kegagalannya berapa. Dan aku ini contoh orangnya langsung. Aku mau bilang nih sama teman-teman podcast, kalau dibandingkan kegagalan sama keberhasilan aku, itu berhasilnya palingan 30%, gagalnya 70%. Kalian nggak pernah tahu. Berarti kalian hanya kenal Afgan 30%. 30%. Makanya kalau ada aja hacker yang tahu password email aku, dia pasti tahu semua isi email aku itu tentang kegagalan program. Wah, jadi kan tadi itu udah lebih banyak gagal ya kan? Bener. Mana yang paling gagal kali itu? Ini harus diekspos juga nih. Nggak apa-apa, biar orang tahu. Nah, jadi aku itu dari 2015 lah aku bilang, aku tuh ada program yang sangat aku pengenin ya. Aku pengen lulus gitu, yaitu program pertukaran, tapi dia itu bawa nama kepemudaan ya. Pemuda, bukan bawa nama kampus, bukan bawa nama instansi atau apa, tapi kita betul-betul bawa diri kita sebagai pemuda negeri. Jadi sampai tahun 2019 berarti udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun, tiap tahun nyoba, and is all failed. Ya, gagal. Jadi, semuanya gagal itu? Semuanya gagal gitu. Tapi orang nanya, so how that's okay, no problem gitu. Pokoknya failure is part of success ya. Kegagalan itu bagian dari kesuksesan gitu. Jadi makanya aku itu bilang sama kalian, orang itu tahu keberhasilan atau kesuksesannya aja, gagalnya nggak tahu. Kayak program pertukaran aku bilang tadi, itu aku udah nyoba 5 tahun lah berarti. 5 tahun berarti ya. Jadi memang bahkan yang berturut-turut itu. Makanya aku bilang itulah yang paling parah. Tapi kenapa aku keep applying terus daftar, karena aku bilang tadi dari kecil itu aku susah banget nurunin standar gitu. Kalau udah pengen harus gitu. Jadi kapan nunggu expirednya aja, kalau udah nggak bisa lagi baru nggak daftar gitu. Tapi kalau selagi bisa, there's no problem to apply gitu. Dan finally akhirnya sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum, atau mungkin program lain akan terjawab ya. Enggak dulu, ini mungkin program lain seperti itu. Jadi gagalnya di situ. Itu yang paling nyakitin ya. Yang paling nyakitin sih itu, seingat aku ya. Kalau yang prestasinya, yang berhasilnya, yang paling berhasil. Yang berhasil itu of course when it was in 2016 ya, 2016 itu betul-betul mimpi SD aku itu terwujud gitu ya. Itu udah jadi mahasiswa kan? Udah jadi mahasiswa, tapi aku mimpikan itu dari SD. Dari SD itu terwujud di 2000. Aku itu berarti mimpinya itu sekitar tahun 2005 lah ya. 2005 berarti nunggu 11 tahun baru terwujud ya. Apa itu mimpinya? Apa tuh? Aku itu berdiri di gerbang University of Melbourne. Australia. Yes, Australia. Jadi aku pernah itu mimpi berdiri di depan satu kampus apa aja sebenarnya ya, pokoknya dia di Australia ya. Aku itu malahan tidak terlalu familiar sebenarnya dengan Inggris atau yang lain-lain gitu. Aku itu karena dulu waktu SD itu ada Australia gitu, karena dia dekat sama Indonesia, tapi dia western gitu ya kan, dia barat dekat sih, kalau gitu. dari peta ya dekat dia. Bawah sih gitu ya. Jadi tapi aku itu ongkosnya mahal juga. mahal banget ya. Untung yang dibayarin negara ya. Enak banget. Dibayarin negara. Jalan-jalan dibayarin ini nih. Nggak sanggup bayar sendiri. Kalau bayar sendiri kayaknya bisa SPP aku 4 tahun deh. Oke. Lulus tuh, itu gimana itu prosedurnya, prosesnya? Prosesnya itu very tough lah aku bilangnya, very tough, karena pendaftarnya aja se-Indonesia itu 4.000 orang. Ya, 4.000 orang yang berangkat 26. Jadi nggak usah ditanya lah prosesnya. Yang berangkat 26, jadi saya mewakili Sumatera Utara ketika itu. Sendiri dari Sumatera? Ada 2 orang sama senior aku, dan senior aku itu teman aku juga, kompetisi di mana-mana, program apa-apa, dia tuh memang teman aku gitu ya. Jadi lulusnya juga berdua, alhamdulillah gitu. Itu sih yang paling berhasil. Itu program apa sih? Programnya itu leadership training dari Kementerian Agama.
Dan itulah salah satunya juga aku itu yang buat aku itu merasa bodoh banget dulu nangis masuk IAIN gitu ya, masuk UIN. Ternyata UIN juga yang buat mimpi aku terwujud gitu. Jadi ya, that's why do not cry for whatever comes to you, because future will let you know gitu. Tapi kalau aku sih ya nggak apa-apa nangis. Ya, betul sih. Ada betul, masanya ya, gitu. kita lap dong air matanya. Ya kan betul, gitu. ya betul ya. Kita harus nangis gitu. Nggak apa-apa, gitu. Tetapi kamu itu bakal pernah dong ngerasain ketika kamu itu mendapatkan sesuatu yang kamu wujudkan, kamu itu merasa lucu aja, pernah nangis sampai selebay itu gitu ya kan. Sumpah aku tuh lebay dulu nangis waktu nggak lulus. Aku tuh harus bilang lebay karena adik-adik tahu, junior tahu. Ternyata dia nangis nggak cerdas sih. Nangis itu pas sendiri gitu di kamar, nggak sendiri. Jangan di depan umum lah, Pak. Aduh. Yang masalah di depan umum. Karena itu keluar dari kantor, dipanggil guru, kan udah pengumuman SNMPTN. Udah pengumuman. Ternyata keluar, air mata udah keluar, adik-adik di situ dong, junior gitu. Makanya sebenarnya kata terkenal itu ada juga negatifnya. Jadi ketika hal yang buruk tahu, satu sekolahan tahu gitu. Jadi adik-adik itu tahu kalau aku itu nangis segitunya gitu ya. Makanya kalau kadang guru-guru junior itu kadang kalau aku balik ke sekolah aku sering ngejek, mana yang dulu nangis nggak masuk ke kampus ini, nggak masuk kampus ini gitu. Toh enak juga kan masuk UIN gitu. Udah gitu main-main ya sih. kok ke Australia kan. Di sana sempat berteman dong sama kanguru. Sempat soalnya dia humble loh siapa tahu betul, kan nggak cuma berteman tapi sempat ngasih makan kanguru. Ih gila nih kanguru coy. emang dia yang ada kantongnya ada anaknya pas lagi nggak ada anaknya apa sih ya pertanyaan. Tapi keren sih. Udah setelah foto ya udah expose ke sosial media, udah terkenal lagi gitu. For your information, itu juga foto profile dia kayaknya ya. Ya betul di Instagram. Itu foto profilnya Afgan di Instagram. Enggak sih. Ya ada satu yang mau aku luruskan masalah expose ini ya, terkenal gitu. Sebenarnya kalau aku sih bilang prestasi itu nggak masalah di expose, nggak masalah. Tetapi tetap jangan ria, jangan sombong. Aku sih gini, terserah mungkin apa kata orang. Yang aku targetkan ketika aku mengekspos kegiatan aku di sosial media, karena orang-orang itu akan men-stalking kita. Jadi orang itu akan tahu profil kita. Jadi orang kan nggak mungkin dong setiap orang minta CV kita. Emang gimana caranya minta CV kita? Jadi jangan pokoknya stalking. Gitu. Dan saya juga harus jujur saya katakan, saya itu terinspirasi. Cita-cita saya itu terwujud, mimpi saya itu terwujud itu karena hasil stalkingan, entah udah berapa orang yang saya stalking gitu. Jadi sebenarnya saran saya, prestasi apapun yang kalian expose, kegiatan apapun yang kalian expose, itu kalian bukan riak atau bukan sombong, tetapi itu suatu saat akan penting gitu. Makanya sampai sekarang aku itu, malahan sampai sekarang saya dapat kerja dari orang-orang yang gak saya kenal, itu ternyata mereka itu setelah stalking aku gitu. Jadi sebenarnya udah gak apa-apa, tetap stalking. Let people know just to know, not to make proud or not to something else gitulah. Tapi yang penting orang tahu aja gitu, karena orang juga kan butuh kepastian. Tapi gimana ya, maaf nih, emang kadang itulah jadi pola pikir ya, berbeda pola pikir kita sama orang lain. Kadang orang yang memang anggapnya sosmed itu emang ajang untuk publikasi kesombongan. Oke. Ini aku jawab ya. Karena kalau kita lihat tadi nih ya, pandangan Afgan ya, kita untuk expose ya orang tahu kita, meskipun tanpa kita perlu jelaskan gitu kan. Tapi orang kadang sombong banget sih. Gimana kayak gitu? Tanggapannya kalau misalnya ada orang yang kayak gitu? Aku itu lumayan kritis ya jadi orang, dan aku itu selalu cari pola pikir yang berbeda dari sebuah case ya. Karena aku itu malahan selalu ngajarin ke orang-orang atau berbagi ke orang-orang, apapun prestasi kalian, apapun ada yang kebaikan yang ada yang berikan itu bagi ke orang, ceritain ke orang gitu. Jadi karena kita itu nggak mungkin ketemu sama semua orang, kita itu nggak mungkin ketemu sama semua orang di belahan dunia ini. Sosial media kan membantu, gitu. Jadi sosial media itu memang aku tuh harus yakin kalau sosial media itu diciptain untuk itu gitu. Tapi kalau misalnya dia untuk kesombongannya beda cerita lah. Aku juga ya aku bilang tadi bukan untuk sombong kok, tetapi orang itu butuh profil aku loh, misalnya untuk meng-hire aku.
orang lain butuh aku untuk mempekerjakan aku gitu. Jadi orang itu kan harus stalking gitu. Dan aku juga memang harus bersyukur sama orang-orang hebat yang posting semua keberhasilan mereka, semua prestasi mereka. Karena postingan mereka itu aku itu dulu itu waktu panas-panasnya belum keluar negeri, aku itu lihat pot orang di luar negeri aja udah senang banget gitu. Jadi memang mana tahu aku terpacu juga ya? mana tahu ketika aku kayak gitu banyak juga orang terpacu gitu. Dan memang aku harus katakan banyak juga sih efek dari positif yang aku dapatkan. Kalau efek negatif itu nggak usah ditanya. Kalau kita Banyak, cari pasti ada gitu ya. Yang penting tugas kita itu adalah ambil yang baik, buang yang buruk. Gitu. Itu sih mindsetnya yang bilang julid ya. Kalau kita Iya, di sosmed itu biasanya betul. orang-orang julid Iya. kan. Kayak gini. Ih, selamat ya, oke ya kan. Kita terima selamat, oke makasih. Ngejulit, ih sombong. Terus nggak komen lagi selamat. Ya udah deh, suka-suka lantas itu kan. Orang Betul. kadang menyikapi yang namanya sosmed itu ya masing-masing. Mudah-mudahan banyak orang yang berpola pikir seperti Afgan ini. Ya kita Pokoknya- expose bukan untuk yang kayak gitu. Pokoknya Ya, kalau orang aku saranin gitu. Termotivasi gitu ya kan. Nah itu tadi gagal ada berhasil. Udah berapa kali sih? Emang udah sekian belas kali gitu rupanya ikut. Uncountable kalau aku bilang. Mm-mm. Udah nggak terhitung lagi sih program yang aku daftarin. Karena udah ke semua negara, maksudnya tiap benua udah ada. Program Waisili mungkin kalian udah tahu ya, Waisili. Gak tahu apa tuh. Itu juga program ke Amerika gitu. Misalnya ada kayak pertukaran pemuda juga, kayak misalnya program keguruan yang internasional atau mendaftar menjadi pengajar guru internasional, itu udah banyak banget. Jadi kalau masalah program ditanya nggak usah ditanya. Makanya aku bilang itu bukan kok aku itu berhasil aja atau sukses aja. Malahan kalau dipersentasekan palingan 30% yang aku lulusnya, gagalnya 70%. Nggak percaya, hack aja email aku biar tahu. Ya yang punya kemampuan hack silahkan sambil diambil. Tapi jangan yang gagal, yang berhasil. Karena dia aja gagal, nggak usah Iya, ditiru ya betul. kan. Aku banyak banget gagalnya, banyak Tapi- banget gitu. Luar biasa sih, gagalnya itu memacu dia untuk berhasil. Tadi Iya, ke betul. Australia, mungkin kita doain ya. Mudah-mudahan program berikutnya ada rencana kemana kira-kira? Yang udah terplan nih. Kalau Kedepannya. kalau untuk plan itu sendiri belum ada, mungkin ya lanjut studi lah. Karena aku itu langsung daftar program itu ketika tahu programnya ada programnya langsung daftar. Kalau nggak tertarik ya udah tinggalin gitu aja. Jadi tidak ada sih kalau untuk ini. Misalnya pun ada palingan untuk lanjut studi aja karena usia juga. Jangan bahas usia. S2 ya, berarti lanjut S2 ya. ya studi lanjut. Jadi gitu. sekarang ini apa kegiatan? Kegiatannya ya nunggu masuk lagi lah, ngajar kan masih daring sih gitu. Ngajar juga ya. Ngajar juga ya. Guru bahasa Inggris nih. Ya, jadi kan itu udah berprestasi nih. Selain dari humble-nya kamu di kampus, terus prestasinya bagus, IP juga bagus kan? Alhamdulillah. Itu Insyaallah. memang mahasiswa berprestasi juga mahasiswa terbaik loh. Tahun berapa tamat? Itu dipanggil kan berarti ya? Mahasiswa terbaik UINSU gitu. Iya. Sebenarnya bukan UINSU, tetapi sejurusan bahasa Inggris dan sefakultas keguruan. Sefakultas lah bahasanya. Cuman karena memang ketika itu wisudanya dibagi dua, khusus fakultas tarbiyah aja, keguruan aja, kemudian yang 4 fakultas lagi barengan, tapi pagi tarbiyah aja. Jadi ketika dipanggil wisudawan terbaik S1, terpaksa dong aku yang mewakili. Terpaksa dia senang Karena kan sebenarnya kalau terbaik sekampus itu dari Usuluddin, cuman kan nggak ada jurusan Usuluddin di situ, jadi dipanggil aja. Ya udah, jalan keluarnya yang dipanggil itu kan wisudawan terbaik S1, S2, S3. Yang S1-nya itu ya udahlah IP tertinggal diambil dan alhamdulillah. kamu. Tapi itu nggak nyangka, sumpah nggak nyangka. Walaupun udah tahu sebenarnya terbaik sejurusan, tapi kalau sefakultas dan itu nggak tahu. Dirahasiain sama kajurnya kali. Dirahasiain, jadi kayak Tapi itu udah keren loh dipanggil ke depan. iya, Maju mahasiswa alhamdulillah. berprestasi ya Brugan itu orang tuanya kalau datang pas wisuda is so proud Iya, of you. bangga banget. Bangga banget kan. Itu kan program. Emang organisasi ikut di kampus? Organisasi, aku mau bilang lagi nih, aku itu nggak mau diem orangnya di kampus. Jadi kos itu memang betul tempat tidur. Jadi aku itu pergi jam 6. Orang bilang pergi jam 6, pulang jam 6. Aku enggak. Pergi jam 6, pulang jam 11 malam. Gila. Ya gitu. Itu kos-kosan Jadi- nggak ditutup sama ibu kos. Kos kan kita yang megang kuncinya, kita ngontrak gitu. Kita ngontrak sama teman-teman. Dan memang
alhamdulillahnya semua teman-teman kontrakan itu aktivis semua sih, banyak organisasinya gitu, dan memang orang suka komunitas sejalan juga lah gitu. ya, sefrekuensi. Iya betul, makanya kami itu berjumpa hanya tidur doang. Betul, Makanya pengantar capek aja betul di kos. sampai oh ya, satu lagi yang lucunya nih, kan tadi terkenal di kampus, terkenal di apa gitu, tapi tetangga gak kenal. Ya iya, dia pulang ya jam segitu orang udah Ya, tidur. karena pergi kan? karena pergi memang pagi banget. Ngapain coba banget pergi gitu. pagi kali jam 6? Itu padahal kuliah ya kalau ini buat mahasiswa. Jam kuliahmu itu nggak selalu pagi loh. Betul sih, betul. Ngapain jam 6 keluar? Pokoknya intinya gini, aku nggak tahu kenapa kalau di kos itu aku bawaannya statik banget, bawaannya itu nggak ada kerjaan, itu membosankan banget ya. Aku itu lebih memilih capek, yang penting ada kerjaan gitu. Jadi setelah aku kuliah itu aku kan HMJ juga, jadi banyak ngurusin masalah-masalah ke-PBI-an lah gitu. Kemudian aku juga sempat jadi ketua komunitas bahasa Inggris. Informasi HMJ tadi apa sih? Himpunan mahasiswa jurusan kan? Ya. HIMA kalau ada kampus lain bilangnya HIMA, ya, himpunan betul, mahasiswa. betul ya. Sama aja sebenarnya. Jadi setelah kuliah itu aku ke HMJ dulu, kumpul ya, mana tahu ada yang mau dibahas atau apa segala macam. Kemudian aku juga sempat megang komunitas bahasa Inggris, aku sebagai presidennya di situ atau ketuanya lah bahasanya, ketua Educational English Club. Kemudian tapi lebih sering dipakai, itu lebih lama dipakai untuk ngajar. Jadi aku itu ngajar dari UIN itu sampai ke Tembung, kemana-mana. Itu pas mahasiswa ngajar? Iya, pas mahasiswa. Jadi saya itu ngajar semenjak semester 3 udah ngajar gitu. Dan memang suka ngajar sih gitu. Wah, ini orang jam tayangnya. Enggak, betul. Makanya jam tayangnya betul, memang aku entah tuh di mana-mana ya. Aku tuh sebenarnya lumayan ya, kalau dibilang orang tua juga sama kalau nelpon, kamu itu kok sampai segila itu kegiatan. Aku tuh harus bilang loh, aku itu dari SMA sampai kuliah itu turun 11 kilo. Iya betul, turun 11 kilo. Bayangin aja, kamu itu keluar jam 6, pulangnya jam 11 malam hanya untuk tidur aja, dan besok paginya kembali lagi. Dan kalau orang bilang minggu itu untuk relax, aku tuh justru minggu paling banyak kegiatan. Nggak tahu kenapa, karena setiap komunitas minggu itu jalan keluarnya untuk kumpul-kumpul gitu. Karena kan Senin Sabtu Sabtu kuliah, jadi terpaksa minggu. Makanya kalau relax itu minggu enggak buat aku, justru di situ yang paling produktif gitu sih. Wah. Makanya Aduh, aku kalau mikirin mahasiswa jadi capek ya. Tapi emang iya, itu sisi produktifnya bagi Afgan ya betul, kan. iya. Dia aktif organisasi, terus dia aktif berkegiatan kompetisi dalam ataupun luar negeri gitu. Ya emang nggak wajar dong dia terpilih sebagai mahasiswa berprestasi dan mahasiswa pra-IP terbaik gitu kan. Sampai seterkenal itu. Tapi enak loh terkenal. Bagi yang terkenalnya baik. Doainnya banyak yang doain ya kan. Tapi ada juga loh enaknya kita itu silaturahmi, biarpun kita harus lama-lama pulang. Jadi gini, kalau dulu kita taunya kan, banyak orang bilang kalau silaturahmi umurnya panjang gitu. Tapi aku sih mengartikan, pernah juga dosen aku bilang, ternyata umurnya panjang itu bukan angkanya yang panjang. Mungkin umur kita sama aja, tetap 60 tahun, 70 tahun. Tetapi maksud dari umur panjang itu, kita itu nggak mati-mati dibicarain orang, walaupun kita udah mati gitu. Sebenarnya maksud dari umur panjang itu. Atau kayak misalnya orang-orang penemu itu kan sampai 1000-2000 tahun dibicarain. Jadi umurnya panjang gitu. Jadi memang kenapa juga tadi mungkin Nona nanya, kamu kok terkenal banget sampai 7 tahunan? Itu karena mungkin orang membicarakan gitu. Makanya kita sering silaturahmi. Jadi sebenarnya guna dari silaturahmi itu biarpun sebenarnya kita harus mengorbankan rileks kita apa gitu. Tapi nggak apa-apa kok, sejauh ini setiap silaturahmi yang aku temui itu semuanya positif bagi aku. Dan kalau ditanya apa sih manfaatnya, itu uncountable banget. Aku nggak bisa bilang, malahan aku itu bersyukur banget pernah dijumpain sama mereka gitu. Tidak ada kata kebosanan sampai sekarang. Makanya aku itu termasuk orang yang termasuk di kategori paling bosan lah dengan COVID ini. Aku itu silaturahminya berkurang banget sebenarnya. COVID ini betul-betul kill my activity, kill my routinity gitulah. Betul-betul ngebunuh yang masa corona ini nggak aku banget loh sebenarnya. Masih kita kan? Masa gitu nggak aku banget gitu. Yang betul-betul biasanya di luar, tiba-tiba ini stay at home gitu ya. Jadi tapi ya mudah-mudahan gitu. kita doakan ya udah amin. mulai Ya, normal kan, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kita pakai masker kemana-mana gitu ya kan. Afgan ada pesan nggak untuk mahasiswa biar jadi kayak
kamu lah berprestasi. Yang penting itu satu ya, friendship is the best treasure ya. Jadi pertemanan itu harta yang paling berharga. Jangan pernah berhenti mencari teman. Jangan pernah berhenti, jangan pernah. Ada satu yang mau aku sampaikan. Dulu guru aku cerita, kan Nabi Adam dulu di surga nih sebelum ke bumi. Jadi itu di surga. Tahulah di surga udah ada semua yang kita minta itu kita dapatkan, dikasih Tuhan. Semua apapun kita inginkan dikasih sama Tuhan. Tapi tetap Adam itu sedih. Adam itu menangis. Kemudian Allah bertanya, kenapa kamu menangis? Aku udah berikan segalanya untukmu gitu. Kemudian Adam menjawab, Dear Lord, I'm very lonely. Tuhan, aku kesepian gitu. Jadi intinya di surga saja butuh teman. Jangan di dunia nggak butuh teman. Jadi ini sebenarnya tadi permintaan yang pertama ada, ya kan? Ya, apa itu tadi? Nyanyi. Minum dulu kita. Minum dulu biar gak seret. Serius aku nih. Nyanyi satu lagu aja yang sedang, istilahnya sesuai dengan isi hati. Apa ini? Bebas, Nyanyi apa ini? silakan. Aku dipanggil Panggung kita serahkan untuk Afgan. Silakan. Nyanyi apa? Oke, Bebas, nyanyi yang sesuai dengan mood. Sesuai dengan mood. Aduh, Cepat durasi udah dimarahin. Cepat. mau nyanyi lagu apa? Udah bilang aja nyanyi lagu apa. Bebas. Oke, karena aku itu suka banget sama Afgan ya, ngefans banget sama Afgan. Mungkin lagu Afgan aja kali ya. Ya boleh. Oke. Awas nggak bagus. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Oke guys. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah.